bersyukur karena hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar secara online. Meskipun kita melaksanakan secara online, tapi tentu saja ini hanya karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan mengatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kondisi, kota, bangsa, bahkan dunia yang sedang terjadi saat ini. Namun Tuhan tetap memelihara kami. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau benar-benar memuji Tuhan lewat ibadah ini. Kiranya Tuhan menguduskan kami terlebih dahulu, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita terus memuji Tuhan, kita terus meninggikan nama-Nya, sebab Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyembah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus, Allah yang suci. Biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bernyanyi, suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Puji dibagi
sambut firman Tuhan dengan kembali bernyanyi dari lagu Kau Berfirman. Mungkin dengan berbagai macam pergumulan, mungkin dengan situasi yang kami alami, di mana kami mungkin dalam keadaan tertekan menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Tetapi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami untuk kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang menghadapi banyak pergumulan atau persoalan dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi kota kita, bangsa, bahkan dunia ini, di mana kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Dan saya tidak tahu persoalan apa yang benar-benar sedang terjadi, yang benar-benar sedang kita hadapi, sedang kita pikirkan, sedang kita gumulkan di tempat kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang kisah seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf, dengan berbagai pergumulan hidupnya yang begitu kompleks, yang begitu berat. Teman-teman semua, dalam Kejadian 37 dikisahkan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian ini mengisahkan bagaimana Nabi Yusuf pada saat itu diperlakukan dengan secara tidak adil, diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Ia dimasukkan ke dalam sumur, bahkan dijual kepada orang asing. Teman-teman semua, kisah
ini sungguh menyedihkan. Mungkin kalau kita di posisinya Nabi Yusuf, kita tidak sanggup menerimanya. Karena tentu saja pada saat itu Nabi Yusuf mengalami tekanan yang begitu berat, yang begitu menekan hidupnya, yang begitu kompleks, dan mungkin seolah-olah pintu tertutup, seolah-olah mungkin tidak ada pertolongan yang ia dapatkan. Akan tetapi kita mau belajar hari ini dari Nabi Yusuf dalam menghadapi berbagai tekanan, berbagai tantangan yang dia alami, yang dia sedang hadapi pada masa itu. Ada beberapa hal yang dia lakukan. Ada 3 hal yang dia lakukan di dalam berpegang teguh kepada Tuhannya. Yang pertama adalah dia takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 39 ayat 9b, tapi saya akan bacakan dari mulai Kejadian 39 ayat 6b sampai ayat 9b. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Lantas dikatakannya di ayat 9b demikian, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sekali lagi saya bacakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yusuf bisa sampai berkata seperti ini? Karena dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Mungkin kita juga dengan berbagai macam pergumulan tidak mudah dalam konteks kita pribadi lepas pribadi, di tempat kita masing-masing, dengan berbagai pergumulan kita masing-masing, mengatakan hal ini. Tetapi saudara-saudari, satu hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan hidup adalah takut akan Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan Nabi Yusuf. Dan yang kedua yang dilakukannya ketika menghadapi berbagai tekanan adalah bersandar pada Tuhan. Dia tidak mengeluh di saat tekanan menimpanya, berbagai peristiwa terjadi kepadanya. Dia tidak mengeluh, tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap yakin akan pertolongan yang dari Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mari kita belajar untuk terus bersandar kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak terus mengeluh kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Bersandar pada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang dilakukan Nabi Yusuf dalam menghadapi tekanan hidupnya adalah ia tidak menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpanya. Dia menerima semuanya apa adanya. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Mengapa ini terjadi dalam hidupku ya Tuhan? Dia tidak mengatakan seperti itu. Tetapi memang dia menerima semuanya. Itulah juga yang diharapkan Tuhan bagi kita.
peristiwa Nabi Yusuf. Kiranya kita pun bisa belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan di tengah-tengah kondisi pergumulan hidup kita yang mungkin kita rasakan begitu berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Kita terus menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam masa ini kita pun sedang menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Kita mungkin merahasiakannya dalam hati kita. Kita mungkin tidak cerita dengan keluarga kita. Kita mungkin tidak cerita dengan teman kita. Atau bahkan kita mungkin tidak cerita dengan orang atau sahabat-sahabat yang selama ini kita percayai. Tetapi ada Tuhan. Tuhan tetap bersama kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita rasakan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan juga tahu beban kita. Apakah itu dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam kebutuhan ekonomi kita sehari-hari. Dan mungkin masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama belajar bersikap seperti Nabi Yusuf yang melakukan 3 hal dalam hidupnya untuk menghadapi tekanan hidupnya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, bersandar pada Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menyalahkan Allah atas apa yang sedang dialami. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kita untuk tetap teguh dalam menghadapi persoalan hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang singkat yang boleh kami renungkan, kami dengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau bekerja dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kami untuk boleh membuat kami mengerti bahwa pergumulan, persoalan, tantangan apapun yang mungkin begitu berat kami rasakan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ada untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang boleh terus bersandar kepada Tuhan, bahkan tidak menyalahkan Tuhan ketika kami sedang menghadapi pergumulan hidup kami masing-masing dan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk menjadi orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah, sehingga kami boleh terus tetap melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, menyerahkan hidup kami, dan juga bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan dengan menyatakan bahwa hanya Yesus jawaban hidup. Asal ku mendapat
sedang berada di rumah, inilah saatnya kita datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak pergumulan dalam hidup kita, persoalan hidup yang begitu berat dikarenakan oleh pandemi COVID-19, sehingga kita mengalami permasalahan, pergumulan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau mungkin karena hal-hal lain yang membuat kita lupa akan kebaikan dan kuasa Tuhan. Berserulah kepada Allah, maka Ia akan mendengarkan seruan kita. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saudara-saudara yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan Allah. Bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, percayalah bahwa semua itu untuk kebaikan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila
Selamat siang teman-teman sekalian, rekan-rekan guru juga siswa kita. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali, dan bersyukur hari ini kita patut mengucapkan syukur dan selamat bagi anak-anak kita kelas 9 di SMP Kalam Kudus yang hari ini sudah menyelesaikan graduation-nya walaupun secara virtual. Biarlah kiranya ini menjadi kesan tersendiri ya untuk adik-adik semua, untuk anak-anakku sekalian. Dan minggu depan kita akan tetap ibadah seperti biasa. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian. Untuk anak-anak SMA yang masih 3 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu masih ada ujian, mari kita berjuang lagi. Segala keadaan tidak membuat kita patah semangat, tapi hari ini firman Tuhan luar biasa sekali mengingatkan kembali dalam keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.